Iya, jadi legalitas penyerahan itu yang benda-benda kayak gitu, itu kan tidak ada surat menyurat. Nah, jadi penyerahan amanah, tanda Pak Soeharno menerima amanah itu ada diberi semacam keris kecil, apa namanya, rencong gitu. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap penemuan mengejutkan berupa 55 kg platinum di dalam mobil Bupati Langkat Syah Afandin alias Ondim saat operasi tangkap tangan atau OTT pada Kamis 2 Juli 2026 lalu. Dilansir Kompas.com yang merujuk laman Bullion Rate, jika benar 55 kg benda logam tersebut merupakan platinum, maka nilainya ditaksir mencapai 52 miliar rupiah. Sutomo, pria yang mengaku turut mengantarkan benda yang diduga bernilai tersebut kepada Syah Afandin, memberikan penjelasan kepada Orbit Digital mengenai asal-usulnya. Menurut Sutomo, benda yang diduga platinum itu bukan milik Syah Afandin, melainkan milik seseorang bernama Soeharno. Ia mengaku hanya membantu mengantarkan benda tersebut kepada Syah Afandin. Sementara itu, hingga berita ini ditayangkan, Orbit Digital juga telah berupaya menghubungi Soeharno untuk meminta klarifikasi terkait kepemilikan benda yang diduga platinum tersebut. Namun, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan. Berikut penjelasan Sutomo mengenai asal-usul benda yang diduga platinum tersebut. Begini perlu saya jelaskan, yang mengantarkan benda itu kepada Syah Afandin adalah saya dan Pak Soeharno sebagai pemilik barang itu. Sedangkan status saya hanya sebagai penghubung untuk menyampaikan benda itu kepada Syah Afandin selaku Bupati Langkat. Setahu saya bahwa benda itu milik Pak Soeharno. Pak Soeharno itu mendapatkan dari kakek gurunya yang bernama Umar Kamah. Dan Pak Soeharno itu dulu di tahun 80-an sebagai murid ngajinya Umar Kamah. Selain Umar Kamah juga Kiai Haji Legimin. Kemudian juga ada guru ngajinya Ustadz Kartio. Jadi setahu saya, menurut ceritanya Soeharno, sebelum disampaikan ke Syah Afandin, tentu kan saya tanya, ini benda apa, dari mana? Dia katakan bahwa itu dari kakek gurunya, amanah kepadanya yang bernama Umar Kamah. Jadi disaksikan oleh Kiai Haji Legimin dan Ustadz Kartio untuk penyerahan amanah itu gitu. Oh, kalau Pak Umar Kamah itu menurut ceritanya Pak Soeharno, dia hijrah dari Jawa, kemudian mendirikan pesantren di Bulu Cina itu, namanya pesantren Rahmat. Itu Pak Kiai itu. Cuma Pak Kiai itu selalu dalam urusan-urusan lain. Jadi yang ngurus pesantren itu tadi Kiai Haji Legimin dengan Pak Kartio, dan Soeharno itu sebagai murid santri lah di tempat itu gitu. Ya tentu saja pernah sebelum diserahkan kan, saya kan apa yang diserahkan, mana bendanya, ini kan gitu. Dan justru
itu Pak Soeharno pun tidak tahu apakah barang itu berharga atau tidak berharga. Makanya itu melalui Shah Apandin itu untuk minta tolong diperiksakan. Karena amanah dari kakek guru itu, kalau itu memang berharga, itu harus digunakan untuk kemaslahatan umat gitu. Jadi untuk kemaslahatan umat, bukan untuk pribadi. Jadi kenapa sama Shah Apandin? Karena Shah Apandin kepala daerah dan benda itu diamanahkan berada di Kabupaten Langkat gitu. Pak Soeharno itu tinggal di Tandem Hilir 2. Ya berdekatan sebelahan dengan Desa Mangga itu. Desa Mangga kan ujung dari Kabupaten Langkat itu kan. Berarti Pak Soeharno inilah yang punya logam itu ya? Iya, asal muasal yang punya logam ya kakek Umar Kamah itu. Diteruskan. Iya, diamanahkan kepada Soeharno. Mungkin orang bertanya, kenapa kok kepada Soeharno? Satu, menurut ceritanya Soeharno, bahwa Soeharno itu murid ngaji kesayangannya, satu. Yang kedua, waktu di penghujung umurnya kakek ini sakit, itu yang ngurus si Soeharno ini ya. Dan kenapa itu diserahkan ya, mungkin hati kakek itu tepat, itu amanah diberikan kepada Soeharno gitu. Bahkan itu disaksikan oleh Kiai Haji Lekimin dan Kartio yang mereka sudah almarhum semua ini. Bentuknya nggak sampai sebesar handphone, lebih kecil, segi 4. Itu ada capnya yang saya lihat itu ya. Saya lihat yang sampel itu. Ada yang martil, ada yang gambar-gambar apa yang lain lah gitu ya. Ada beberapa macam. Yang 5 itu kan sampel. Kalau yang di dalam kardus itu adalah sama semua. Sebesar kira-kira sebesar inilah gitu dia. Jadi kan Soeharno itu kan berkawan dengan saya ya. Berkawannya kami itu sejak tahun 2014 ya. Dia waktu awal jumpa nggak ada cerita tentang punya amanah itu. Belakangan rupanya dia kan sudah berusaha untuk minta tolong sama orang-orang tertentu yang dianggap kompeten untuk cari tahu, diperiksa di laboratorium apakah itu berharga atau tidak kan itu. Yang terakhir dia terpikir, Pak Tomo kenal sama Bupati Langkat, kenal, saya bilang. Bisa dihubungkan. Untuk apa? Ini loh yang benda itu. Mana tahu minta tolong sama dia, bisa dia menindaklanjuti, diperiksa tentang ini benda ini punya harga atau tidak, kan gitu. Untuk selanjutnya bagaimana, dia kan pemerintah. Ya udah pas itu saya bilang. Jadi akhirnya saya teleponlah si Shah Apandin selaku bupati. Ada apa katanya? Bisa jumpa. Waduh, saya sibuk, ditentukan tanggal sekian, nantilah kita jumpa. Ada apa? Nantilah kita cerita langsung. Setelah jumpa, kami disuruh ke Gaperta yang dekat Kodim itu. Kesitulah kami dengan Pak Harno
menjelaskan tentang itu pun waktunya sempit kali dia, paling ada 5 menit. Setelah itu kan pertemuan pertama, terus kami nelpon lagi, gimana Pak Bupati tentang masalah pembicaraan itu. Gini aja lah katanya, coba saya mau lihat sampelnya katanya. Sampelnya kalau ada, kalau ada berapa macam bawa aja katanya. Jumpalah kami sama dia, tunjukkan sampelnya. Nanti ya aku tanya-tanya ini tentang ini, itu kan tanyanya entah sama siapa nggak tahulah. Kemudian ada pertemuan lagi, kalau gitu ini aja, kalau ada yang ada lagi bawa aja kemari untuk lebih akurat katanya. Kami bawa kan tanggal 29 Juni itu. Nunggu pun kami, katanya jam 10, jam 3 baru ketemu dia. Jadi menyerahkan itu, dimaksud menyerahkan itu supaya dia tindak lanjuti untuk tahu apakah barang itu berharga atau tidak gitu. Jadi dan selanjutnya bagaimana arahan Pak Bupati kan gitu. Rupanya tanggal 2 saya pun tahu, istri yang nelpon saya itu Bupati Langkat kok kena OTT gitu. Loh iya, saya tengok kan gitu. Terus berita-berita, rupanya barang kami itu ditaruh di mobilnya, itu turut disita. Kan itu geger. Milik siapa itu kan nggak tahu. Maka saya rembukan dengan Pak Harno supaya tidak simpang siur, kemudian ada tanggapan begini dan begitu, macam-macam tanggapan. Gini aja, kita cari siapa pengacaranya, karena yang bisa ketemu dengan dia kan pengacara. Itulah ketemu dengan Dimas, kami jelaskan. Terus Dimas nawarkan kalau direkam boleh Pak, rekamlah. Jadi kami enteng aja, orang memang begitu apa adanya. Walaupun tanggapan netizen macam-macam, katanya saya dibayar lah atau macam. Ya biasalah itu, karena nggak tahu. Jadi itu dia. Makanya sampai ke Ondim, memang saya perantaranya, penghubungnya. Tuh. Waktu menyerahkan pertama dikasih kan Pak 5 kilo. 5 kilo di hari yang 5 itu hari yang lain. Ya. Karena minta sampel. Ya. 5 itu adalah 5 batang. Apa yang berbeda jenisnya. Itu wadahnya apa tuh Pak? Kalau Pak boleh tahu, wadah waktu ngasihnya entah karung kah atau kotak? Oh enggak, di waktu yang 5 itu tak pakai plastik aja, dibungkus, ditaruh plastik asoy. Itu aja udah diserahkan. Yang 50-nya? Yang 50-nya dibungkus pakai kardus. Pakai kardus. Di hari yang berbeda, di tempat yang berbeda? Di tempat yang berbeda. Kalau penyerahan yang 5 itu di Medan. Ya, yang 50? Yang 50 di ini rumah dinas Bupati dia di Stabat. Belum ada, hanya pengacaranya bertanya setelah mendengar penjelasan kami, seandainya KPK memerlukan bapak-bapak ini dipanggil oleh KPK, bersedia enggak? Kami jawab sedia aja, orang jelaskan apa adanya kan. Berarti yang paling Pak yang punya logam ini Pak Suharno ya? Yang punya logam Pak Suharno, amanah dari kakek kiainya Pak itu Umar Kamah tadi. Begini, kalau itu punya nilai, kalau kami pun kan nggak tahu mau diapakan. Jadi terutama dari pihak pemerintah lah itu, kan gitu. Dari pihak pemerintah ya mau diapakan.
apakah itu karena punya harga dan kepada siapa, mereka kan yang lebih tahu. Kalau kami kan rakyat kecil, mana tahu soal itu. Iya, jadi legalitas penyerahan itu yang benda-benda kayak gitu, itu kan tidak ada surat menyurat. Tapi itu ada sebagai amanah ya. Nah, ini udah cerita gaib lagi di luar logika. Nah, jadi penyerahan amanah, tanda Pak Soeharno menerima amanah itu ada diberi semacam keris kecil, rencong gitu. Itu jadi ini saya pun nggak tahu persis. Itu secara gaib bisa berkomunikasi dengan itu. Nah, itu tentu orang tertentu lah kan gitu. Nah, kalau itu benar si Soeharno itu penerima amanah kan gitu. Jadi kalau zaman dulu menerima amanah itu kan diberi benda aja. Kalau raja-raja zaman dulu penerima amanah dikasih yang topi mahkota, dikasih keris atau kasih tanda kerajaan. Kalau ini kan dikasih tanda itu aja. Dan tadinya kan benda itu katanya benda itu kan di suatu tempat gitu, dan itu mediasinya untuk tahu di mana kan pakai itu gitu. Saya nggak tahu, cuma ini katanya ini. Kalau menurut Soeharno nggak dalam tanah, itu namanya harta terpendam, ya kan, harta karun. Nah, ini hanya benda itu diletakkan di suatu tempat gitu aja. Oh, diletakkan suatu tempat. Iya. Disuruh ambil. Iya. Ya, tentunya tempatnya agak tersembunyi lah mungkin ya kan. Yang nyuruhnya ngambil, Pak? Ya, itu kan pesan kakeknya bahwa ada ini. Nanti untuk mengetahui itu mediasi aja dengan benda yang dikasihnya itu. Ada selain logam itu, Pak, platinum itu, ada nggak surat surat wasiat? Nggak ada. Cuma diberi aja semacam lempengan kuningan itu, bahwa dia warnanya kuning atau silver, Pak? Dia silver, cuma lempengan kuning itu kan sebagai bentuk amanah sama dia, sama benda yang ada tulisannya enggak, Pak? Lempengan itu tadi ada tulisannya enggak? Nah, ada tulisannya tentu, tapi tulisannya apa enggak pernah saya lihat. Itu yang tahu Pak Soeharno lah selaku penerima wasiat atau penerima amanah kan gitu. Saya kira gini ya, jadi pihak netizen sah-sah aja memberikan tanggapan. Tapi kalau tanggapan itu karena ketidaktahuan, prasangka, jangan sampai begitu kan gitu. Ini kalau kenapa saya mau memberi penjelasan? Ini untuk keadilan dan kebenaran. Yang selama ini KPK-nya kan bingung barang ini punya siapa. Kan gitu, bahkan pihak-pihak yang terkait bingung dengan menyangka mungkin begini, mungkin begini, mungkin begitu. Nah, jadi dengan dijelaskan kan menjadi terang ya, bahwa yang benar itu benar, yang salah itu salah. Itu ada pepatah Jawa, cing becik itu ketitik, Cingolo itu ketoro. Jadi kalau yang baik itu nanti nampak, kalau yang jelek ketahuan gitu. Jadi saya demi Allah nggak ada niat-niat tertentu untuk
seperti tuduhan netizen diupah cari muka dan sebagainya. Untuk apa cari muka sama manusia, ya kan? Kalau cari muka sama Allah aja lah. Tapi ya terserah aja lah gitu. Itu kan isi pemikiran mereka kan gitu. Saya kira itu aja lah penjelasan dari saya yang saya tahu. Dan penjelasan tentang asal muasal tadi itu pun saya bukan tahu sendiri, itu keterangan dari pemilik. Karena saya kan nggak sembrono, ini barang apa, dari mana, macam mana ceritanya, sehingga sampai sama sampean, kan gitu. Nah, diceritakannya. Jadi saya menceritakan apa yang dia cerita sama saya. Dari Medan, tim Orbit Digital memberitakan.